Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Ruang Gagasan. Pada Ruang Gagasan kali ini kita akan berdiskusi mengenai tips dan trik generasi Z sukses dalam membangun bisnis kreatif. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman sekalian, kaum muda, teman-teman adalah generasi Z. Apa itu generasi Z? Ya, generasi yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010. Nah, kalau teman-teman sering dengar istilah generasi milenial adalah generasi sebelum teman-teman, di mana karakteristiknya adalah mereka mulai kenal dengan internet. Tapi saat ini, generasi teman-teman lebih banyak disebut sebagai mobile generations. Nah, teman-teman sendiri juga pasti tahu bahwa smartphone sudah menjadi bagian dari hidup teman-teman. Nah, sekarang ketika kita bicara mengenai bisnis, ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah begini. Di tahun 2000, teman-teman sangat familiar dengan istilah Industrial Revolution 4.0, di mana pada saat itu fokus industri adalah melahirkan bisnis yang semua bersifat cyber atau internet. Tapi saat ini, begitu tahun 2020, sudah muncul yang namanya industri 5.0, di mana 5.0 akan fokus kepada apa? Fokus kepada customisasi, dan juga cyber physical tetap masih akan ada. Sehingga bagi teman-teman yang mau akan berbisnis, ya, terutama teman-teman muda, maka perlu untuk benar-benar memikirkan bahwa bisnis itu bisa menyesuaikan sekali dengan kebutuhan industri pasar. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan kalau di Industrial 5.0. Nah, tapi sekarang kita coba lihat teman-teman. Pada saat di Indonesia, industri seperti apa sih yang kita sedang coba hadapi? Jadi di Indonesia itu ada istilahnya industri kreatif, teman-teman, atau bisnis kreatif. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, menurut data dari Backcraft dan juga Opus, bahwa kontribusi industri kreatif yang terutama didorong oleh generasi muda yang usianya sekitar 20 sampai 25 itu menghasilkan revenue itu atau PDB-nya sekitar 1.105 triliun. Dan saat ini kontribusinya masih cukup kecil, yaitu 7,4%. Tapi kalau teman-teman perhatikan, generasi Z yang saat ini mungkin masih duduk di bangku kuliah, kira-kira beberapa tahun ke depan nanti akan mulai mewarnai bisnis kreatif yang ada di Indonesia. Dan saat ini Indonesia juga memiliki kontribusi terbesar ketiga industri kreatifnya dari pendapatan Indonesia. Itu menarik, ya. Dan saat ini juga kebetulan dari kalangan milenial, kaum muda juga di industri kreatif sudah menghasilkan 1 dekakorn dan 4 unicorn. Siapa tahu dari teman-teman yang menonton saat ini akan ada lahir unicorn-unicorn baru dalam 5 tahun ke depan. Nah, kemudian berikutnya adalah teman-teman, kira-kira bagaimana caranya? Bagi teman-teman yang ingin membangun sebuah bisnis, yang punya passion bisnis, yang sudah memimpikan untuk menjadi orang sukses. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mungkin duduk di bangku perkuliahan, nah, ada beberapa langkah, tips, dan triks untuk membangun bisnis kreatif di era digital. Ya. Pertama adalah, nggak perlu jauh-jauh, teman-teman. Pertama adalah manfaatkan dukungan kurikulum. Kenapa dukungan kurikulum? Mas Menteri saat ini punya program yang namanya Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Manfaatkan itu sebagai langkah teman-teman untuk mengupgrade diri sehingga teman-teman bisa merasakan bagaimana caranya belajar lintas sektor, lintas ilmu, dan itu akan membekali teman-teman. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saat ini mulai banyak diberlakukan yang namanya skema pembelajaran Capstone Project atau Capstone Entrepreneurships, yang biasanya luarannya adalah tugas akhirnya sudah tidak skripsi lagi, yaitu tugas akhirnya adalah membangun bisnis. Manfaatkan dukungan kurikulum itu. Jadi tidak perlu jauh-jauh teman-teman punya mencari pengalaman bangun bisnis di luar kampus. Manfaatkan kampusnya. Terus kemudian yang kedua adalah manfaatkan dukungan co-kurikulum. Biasanya di banyak kampus itu punya program-program pengembangan kewirausahaan. Nah, salah satunya kalau teman-teman mau benar-benar fokus, biasanya mereka memiliki yang namanya inkubator bisnis dan juga ada juga akselerator bisnis. Nah, teman-teman silakan memanfaatkan akses dan juga program yang dimiliki oleh inkubator bisnis. Karena dari situ teman-teman bisa mengupgrade diri, dapat pengalaman, terus kemudian kalau punya bisnis, mulai merintis, bisa mendapatkan manfaat coaching, mentoring, dan bahkan kalau bisnisnya sudah bisa berjalan,
teman-teman bisa mendapatkan akses bisnis matching. Sehingga bisnis teman-teman nanti bisa dipertemukan dengan mitra bisnis. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, selain teman-teman memanfaatkan perihal mengenai dukungan kurikulum dan dukungan co-kurikulum, yang teman-teman perlu perhatikan adalah manfaatkan ekosistem kewirausahaan yang ada di kampus. Nah, ekosistem kewirausahaan ini biasanya di hampir semua kampus berupaya untuk menciptakan situasi itu. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan dari semua program-program yang ada di kampus, seperti skema pembinaan dan pengembangan kewirausahaan, skema hilirisasi riset dan inovasi. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Kalau teman-teman terbiasa untuk membuat riset pasar, teman-teman terbiasa untuk membuat desain produk, kemudian tugas akhir dan lain sebagainya, itu bisa kemudian dihilirisasi menjadi sebuah bisnis. Jadi kadang-kadang ide bisnis muncul justru dari masalah-masalah yang ada di market dan di industri, dan itu bisa teman-teman pecahkan. Nah, pada saat teman-teman memanfaatkan ekosistem kewirausahaan kampus, kampus biasanya itu mengelola kemitraan dengan stakeholder. Ada yang kemudian menyebut pentahelix. Teman-teman bisa manfaatkan. Pentahelix itu berarti bangun kemitraan akademisi, industri, terus kemudian komunitas, pemerintah, dan media. Universitas biasanya punya akses itu, sehingga teman-teman bisa manfaatkan itu juga. Ya. Nah, pada saat proses ini, teman-teman nanti akan berpacu dengan waktu. Kenapa? Generasi Z dan juga generasi digital saat ini, semua bisa membangun bisnis itu dengan cukup cepat. Sehingga kemampuan teman-teman untuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin, sedini mungkin proses pembelajarannya, dan yang perlu diperhatikan adalah nikmati perjalanannya. Kenapa? Karena salah satu tips yang paling penting untuk bisa membangun bisnis sukses adalah ikuti naik turunnya perjalanan bisnis. Bagi generasi Z, ya, bagi generasi Y sebelumnya, seperti saya, misalnya generasi milenial, ketika membangun bisnis biasanya dibagi dalam beberapa tahapan. Ada tahap pada saat kita melaunch bisnisnya, kemudian ekspansi bisnisnya yang kedua, yang ketiga kadang-kadang bisnis sudah naik, kemudian akan ketemu turun dulu sebentar. Kenapa? Karena menemukan kejenuhan. Nah, di sini yang paling penting, teman-teman. Ketika bisnis sudah memulai ketemu kejenuhan, baik itu kejenuhan pasar, kemudian bahkan termasuk kejenuhan dari foundernya sendiri, maka teman-teman harus mencari cara untuk mengoptimasi dan men-scale up-nya. Nah, waktu yang dibutuhkan itu biasanya cukup panjang kalau misalnya teman-teman tidak punya bekal dan modal yang memadai, terutama untuk knowledge dan pengalaman, plus juga pendampingan bisnis. Tapi bagi teman-teman generasi Z saat ini, contoh misalnya, teman-teman bisa membangun bisnis dalam waktu yang cukup cepat, 1 tahun sampai 2 tahun sudah bisa bisnis itu launch gitu ya. Dan waktu ekspansi teman-teman bisa manfaatkan 2 tahun berikutnya untuk ekspansi. Sangat berbeda dengan pengalaman mungkin generasi orang tua dari teman-teman semua. Ketika membangun bisnis butuh waktu 5-10 tahun gitu ya, ekspansi, buka cabang, 2, 3, 4 itu baru sekitar 15 tahun. Dengan adanya teknologi dan digital, teman-teman bisa lakukan itu lebih cepat. Gitu. Nah, yang kemudian menjadi penutup dari perjalanan tips dan trik ini adalah selain ikhtiar, jangan lupa berdoa. Kenapa? Karena yang namanya bisnis itu pasti akan ketemu naik dan turun. Pastikan dalam setiap langkah teman-teman, ketika di atas teman-teman bersyukur, dan ketika di bawah teman-teman jangan patah semangat. Karena ketika teman-teman pada saat posisi ada di bawah, itu adalah kesempatan teman-teman untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali. Nanti ya, bisnis prosesnya itu dievaluasi kembali. Sehingga teman-teman bisa melihat, oh, oke, langkah yang saya lakukan dengan A, oh ternyata kurang optimal. Langkah yang B ternyata lebih optimal, maka saya akan merencanakan yang B. Marketnya juga begitu. Maka pada saat inilah teman-teman akan kemudian memulai kembali the second wave, gelombang yang kedua. Harapannya setelah teman-teman dapat pengalaman pada putaran yang pertama tadi, teman-teman akan bisa menjalankan bisnis dengan lebih santai, dengan lebih
terukur dan juga teman-teman tahu gimana caranya. Nah, saya rasa bagi teman-teman generasi Z, informasi akan sangat mudah didapat, akses pembelajaran bagi teman-teman juga sangat mudah belajar di dunia digital, teman-teman bisa belajar dari mana saja. Yang paling penting adalah mulai segera, lakukan dari yang kecil dulu, dan lakukan saat ini. Kira-kira sekian dari saya untuk Ruang Gagasan, tips dan trik bagi generasi Z sukses membangun bisnis kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.